Halo Sobat Saham semua, jumpa lagi dengan saya Koko Edul dalam seri Balsam, belajar analisa langsung secara mandiri. Topik kita kali ini adalah mengenai moving average. Apa sih moving average itu? Moving average adalah indikator yang dapat memberitahu tren saat ini. Nah, moving average ini adalah salah satu indikator yang masuknya ke trend indikator ya. Nah, trend indikator ini apa? Trend indikatornya adalah indikator yang berguna untuk kita mengetahui arah tren ya. Selain trend indikator ada juga yang namanya oscillator indikator. Nah, kalau oscillator indikator itu dia indikator yang berguna lebih ke untuk melihat momentum ya, apakah dia sudah saham tersebut sudah jenuh jual, apa jenuh beli. Nah, ntar di situ kita bisa kombinasi untuk tahu nih kapan saatnya untuk entry gitu ya. Namun kali ini kita akan membahas dulu indikator tren ya, atau trend indikator, yaitu moving average. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya nih menggunakan moving average. Nah, untuk kelebihannya yang pertama adalah memberitahu arah tren. Jadi kalau moving average itu kelebihannya memberitahu arah tren dengan mudah. Nah, bisa dilihat ya, kalau misalkan dia harganya berada di atas moving average, itu artinya bullish. Sedangkan kalau harganya di bawah moving average, artinya bearish. Namun apa kekurangannya? Nah, kekurangannya itu dia tidak bisa digunakan sideways ya. Jadi kalau saat sideways, kita tidak bisa nih menggunakan moving average, karena dia bisa aja kita melihat dia sudah di atas EMA, kita mengira bullish, ternyata nanti EMA-nya ke bawah lagi, terus nanti ke bawah kita nggak bearish, nanti ke atas lagi. Nah, nanti lebih jelasnya Koet kasih tahu ya di chart biar bisa kelihatan lebih jelas kenapa kita nggak bisa gunain saat sideways. Nah, fungsi yang pertama untuk moving average adalah untuk mengetahui arah pergerakan harga. Seperti tadi Koet bilang, kalau menggunakan moving average itu mudah ya, jadi kita bisa lihat arah pergerakan harga nih, apakah saham tersebut sekarang sedang bullish ya atau sedang bearish. Lalu yang kedua adalah bisa menjadi dynamis support resistance, sehingga bisa buat entry. Nah, tapi syaratnya adalah kita harus menunggu secondary reaction. Jadi kita bisa kombinasi nih, kita bisa melihat, oh arah tren ini sekarang sedang bullish, dan kita bisa tahu nih kapan kita harus entry-nya. Nah, tapi harus sobat ingat ya, kalau crossing MA itu berarti bukan langsung harus entry, tapi kita harus lihat dulu nih trennya apa. Jadi jangan serta-merta garis moving average nge-cross ke atas itu artinya langsung buy, atau enggak moving average nge-cross ke bawah langsung berarti artinya sell gitu. Itu salah ya dalam penggunaannya. Jadi kita harus lihat dulu nih trennya itu apa, nah nanti baru kita bisa tentukan. Nah, untuk kita tahu lebih jelasnya lagi nanti Koet jelaskan secara lewat chat ya. Nah, ini Koet udah buka chat ya, ini sahamnya bukan rekomendasi ya, ini cuman kita sebagai sarana pembelajaran aja. Nah, jadi bisa dilihat ya, ini kan ada dua garis ya. Yang pertama moving average 21 yang hijau, lalu ada yang kuning itu 90. Nah, maksudnya apa nih EMA 21 sama EMA 90? Kalau EMA 21 berarti artinya itu adalah rata-rata pergerakan 21 hari ke belakang ya. Sedangkan kalau yang EMA 90 itu rata-rata pergerakan 90 hari ke belakang. Nah, sebenarnya kalau Koet sih biasanya pakai 3 ya. Itu EMA 21, 34 sama 90. Cuman untuk kali ini contohnya biar nggak terlalu banyak ya. Jadi Koet cuma kasih lihat kalau yang EMA 21 dan EMA 90 aja. Nah, bisa dilihat dari sini ya. Ketika saham tersebut berada di garis EMA 21, yang garis EMA 21 kan EMA yang pendek ya, sedangkan EMA 90 tuh yang EMA panjang. Nah, itu syaratnya adalah EMA 21-nya atau EMA yang pendeknya itu di atas EMA yang panjang. Nah, jadi kalau misalkan nanti dia garis yang 21-nya di atas garis 90, itu artinya dia sudah bullish. Apalagi kita lihat kalau misalkan candle-nya dia sudah berada konsisten di atas garis 21 ya. Itu artinya udah bullish. Nah, sedangkan kalau misalkan kita lihat yang garis EMA 21-nya yang pendek itu di bawah garis kuning ya. Nih, seperti ini ya. Ketika dia sudah letaknya sudah di bawah garis 90 ya, yang hijau ini. Nah, itu berarti artinya bearish ya. Kita bisa lihat tuh sahamnya turun ya. Karena EMA 21-nya sudah di bawah EMA 90. Itu yang pertama untuk mengetahui tren. Jadi kita harus lihat EMA yang pendeknya itu di atas apa di bawah. Kalau di atas berarti dia bullish. Kalau di bawah artinya bearish. Nah, untuk kalau EMA yang di atas juga, EMA pendeknya di atas EMA 90, kita lihat juga nih apakah candle-nya berada di atas EMA 21. Nah, kita bisa lihat nih, kalau misalkan ini kan yang pertama EMA 21-nya udah di atas EMA 90. Itu konfirmasi pertama. Konfirmasi kedua adalah ini candle juga di atas EMA 21 ya, berarti ini sudah bullish nih tandanya. Nah, untuk entry-nya gimana?
Entry-nya kita harus menunggu secondary reaction ya. Seperti yang Koet jelaskan, kalau dalam satu trend itu biasa ada yang namanya primary reaction atau enggak badan cangkul, ada juga secondary reaction atau enggak kepala cangkul. Nah, kita harus menunggu dulu dia membentuk kepala cangkul. Jadi nggak serta-merta langsung misalkan di atas nih. Ini kita lihat ya, ini kan dia cross nih. Cross. Langsung kita, wah udah cross ke atas sih ya, kita buy. Nah, ternyata pas dia buy, dia baru naik sebentar, akhirnya turun lagi. Kenapa? Karena kita buy-nya ini sebenarnya dalam keadaan badan cangkul. Ya, kita bisa lihat nih, di sini kan dia udah badan cangkul. Kalau misalnya kita tengah-tengah sini kita lihat dia cross, lalu kita cepat buy, dia naik bentar terus turun lagi. Nah, itu kita salah, kita harus nunggu kepala cangkulnya dulu. Kita lihat nih, dia udah naik nih. Dia udah crossing nih, yang EMA21 udah di atas. Udah bullish dong. Tapi kita tahu nih, ini badan cangkul, jadi kita harus sabar dulu sampai dia turun membentuk kepala cangkul. Nah, nanti di sini, di kepala cangkul sini, apalagi setelah mengenai EMA21, baru kita bisa buy. Nah, akhirnya dia naik kan? Naik tuh. Akhirnya dia udah naik, membentuk badan cangkul, lalu dia turun lagi, membentuk kepala cangkul. Nah, dia membentuk kepala cangkul menyentuh garis EMA21 nih. Nah, akhirnya kita bisa buy lagi. Lalu dia naik lagi, membentuk badan cangkul, lalu dia turun lagi membentuk kepala cangkul. Nah, akhirnya kita bisa buy lagi. Nah, itu seterusnya seperti itu ya. Sampai kalau misalkan kita lihat ya, dia sudah naik, lalu turun. Ketika kita sini mau buy, lalu dia naiknya cuma sampai sini ya, tidak berhasil menembus resisten di atas ini. Di atas ini dia tidak berhasil menembus, akhirnya turun. Lalu dia naik lagi, lalu turun. Nah, ini candlenya sudah mendekati garis EMA90 ya. Nah, itu kita harus waspada nih. Kenapa? Karena candlenya yang tadinya konsisten di atas EMA21, lalu sekarang udah turun nih, mendekati EMA90, berarti itu tandanya sudah mengalami pelemahan tren. Nah, akhirnya terbukti ya, ketika dia turun, dia candlenya sudah nge-break yang EMA90 di bawah. Akhirnya dia ketika naik, nah udah akhirnya dia turun lagi. Kenapa? Karena EMA21-nya ini, yang hijau ini, sudah di bawah EMA90, lalu dua candle ini sudah di bawah EMA21, jadi dia turun ya. Nah, sampai kita harus nunggu lagi sampai dia EMA21 ini nge-break EMA90 di sini ya. Nah, lalu di sini kita nggak bisa beli. Kenapa? Karena di sini kita, kalau kita tahu, itu sedang membentuk badan cangkul ya. Nah, ini untuk badan cangkul kita harus tunggu dulu nih, jangan masuk ketika di sini. Kenapa? Karena kita sedang di posisi badan cangkul. Jadi kita harus nunggu sampai dia naik, akhirnya dia turun membentuk kepala cangkul di sini. Ya, ini kan badannya nih. Lalu untuk kepala cangkul di sini. Nah, akhirnya kita baru bisa pertimbangkan masuk ya. Kenapa? Karena dia sudah membentuk kepala cangkul dan mengenai EMA21. Jadi ketika buy di sini, akhirnya dia naik terus ya. Nah, seperti itu cara entry-nya. Lalu kenapa tadi Kuat bilang kelemahannya tidak bisa digunakan saat sideways? Kenapa nggak bisa digunakan saat sideways? Kenapa? Karena ketika kita gunakan saat sideways, nih, ini sideways nih, besar ya. Kuat gambarkan. Ini dia sedang sideways besar ya. Nah, itu ketika dia nge-break atas nih, crossing, kita kan asumsi wah ini udah crossing nih, kita buy di sini misalkan. Nah, itu akhirnya dia turun lagi nih, dia udah nge-break ya garis jauh di atas sini, break, ternyata dia turun lagi, terus sahamnya akhirnya dia naik sebentar ke atas garis kuning, akhirnya dia turun lagi nih. Kenapa? Karena garis hijaunya masih menghadap ke arah bawah. Lalu juga bisa dilihat di sini ya nih, ini kan lagi sideways juga nih. Itu dia ketika garis hijaunya candle di atas garis hijau ini, itu dia belum sempat berada di atas garis kuning, akhirnya dia turun lagi ya. Nah, dia turun ketika di sini dia sudah crossing, lalu sudah selesai membentuk badan cangkul, kepala cangkul di sini, dan menyentuh EMA21. Nah, baru kita bisa entry ya. Jadi konfirmasinya yang pertama adalah garis yang pendek, periode pendek yang 21 atau apapun itu yang pendek itu harus berada di atas periode yang besar. Nah, lalu yang kedua adalah candle juga ya. Candlenya harus berada di atas garis periode pendek ya. Lalu yang ketiga lah, kita harus menunggu secondary reaction. Jadi jangan serta-merta ketika dia crossing, langsung kita buy. Nah, itu salah. Kita harus menunggu dia selesai membentuk badan cangkul, lalu ketika dia koreksi membentuk kepala cangkul, nah baru kita bisa mempertimbangkan untuk masuk. Jadi itu aja, sekian tentang moving average. Nah, yang kalau masih yang bingung, yang masih punya banyak pertanyaan, bisa komen aja atau bisa DM langsung ke Instagram Sobat Saham di sobat.saham. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye!